Semua manusia tak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Di samping hamba yang penuh dosa, ada Tuhan yang penuh rahmat. Inilah kisah Sri Mulyono, masa lalunya dikenal jabrik. Mantan narapidana yang pernah 7 kali dijebloskan ke penjara gara-gara melakukan perbuatan kejahatan dan bergelut di lembah maksiat. Berkat hidayah dan perjuangan Sri Mulyono, sarjana pendidikan, alumni kampus Sekolah Tinggi Islam Al-Mumin Surakarta, dan alumni pesantren Mazhab Abu Bakar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kini ia sudah berhijrah dan sekarang menjadi guru pendidik di SD 24 Muhammadiyah Surakarta dan menjadi juru dakwah ustadz di berbagai daerah serta sebagai pembina Yayasan Espresso. Bagaimana kisah perjuangannya? Berikut wawancara bersama Ustadz Sri Mulyono. Ini kita akan berbincang-bincang terhadap beliau, mungkin terkait dengan sejarah beliau atau awal mula kenapa beliau bisa hijrah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Tetap semangat Ustadz. Alhamdulillah tetap semangatnya. Ustadz, ini mungkin bisa diceritakan ya Ustadz, sejarah Ustadz sejak awal di sekolah mana, kenapa bisa jadi seperti ini Ustadz? Ya, ini kisahnya dimulai ketika saya lulus dari SEMEA Negeri 2 dulu di tahun 1985, di mana sebenarnya ya waktu itu pengen kuliah gitu, sama teman-teman, banyak kan teman-teman itu kuliah di Fakultas Ekonomi, FKIP. Saya juga nggak kalah sama teman-teman, saya juga kuliah di Fakultas Hukum, tapi bagian terdakwa alias langsung masuk penjara. Jadi teman-teman tuh lulus SEMEA pada kuliah, saya kuliahnya di Jalan Slamet Riyadi itu, di penjara itu. Ya dulu pertama kali saya dihukum itu kasus pencurian sepeda ontel. Dihukum 2 bulan 20 hari. Terus kenapa Ustadz bisa melakukan pencurian sepeda ontel itu? Ya dulu kan karena awalnya gara-gara salah idola itu, salah idola. Seharusnya idola kita umat Islam itu Nabi Muhammad SAW, tapi saya waktu itu mengidolakan kayak Mick Jagger, vokalis Rolling Stone seperti itu ya, artis-artis barat seperti itu. Maka saya berusaha ya meniru gaya mereka, cara berpakaian. Jadi itu kan butuh biaya yang tidak sedikit, sementara orang tua ya tidak begitu mampu. Jadi tapi saya punya pikiran begini, karena waktu itu ya maaf setelah itu termasuk sekolah saya mikir gimana caranya supaya bisa punya uang banyak, bisa beli pakaian kayak artis-artis itu. Iya, dan tapi tidak orang koso, orang bilang tidak perlu kerja keras. Ya akhirnya saya kumpul dengan preman-preman itu, akhirnya saya terlibat pencurian itu ya, supaya dapat uang banyak, tidak perlu bekerja keras gitu. Jadi singkat cerita itu selama masa remaja saya dulu mengalami keluar masuk penjara itu sebanyak 7 kali dulu ya. Kalau boleh tahu itu kasus apa aja Ustadz? Ya di Solo itu kasus ya masih kasus ecek-ecek dulu. Di Solo itu 3 kali itu sepeda ontel. Kemudian saya juga mikir, wah kalau sepeda ontel ini uangnya sedikit. Saya belajar juga masuk di penjara bukannya tobat malah tambah ilmu, belajar caranya nyolong motor gitu. Masuk juga pernah di Sragen, di Jogja, dan di Jakarta 2 kali gitu. Jadi waktu itu karena saya itu terlalu sering pakai narkoba, saya kena yang namanya paranoid, istilahnya paranoid. Jadi paranoid itu saya merasa kalau keluar rumah itu saya seperti mau ditangkap polisi, mau dikeroyok orang. Iya, jadi akhirnya saya ketakutan. Nah, waktu itu ketika saya sedang melakukan pesta sabu-sabu sama seorang teman, saya curhat sama teman. Kok saya mengalami seperti ini ya, kalau keluar rumah kayak mau ditangkap polisi. Teman saya itu ngomong begini, panggilan saya kan Jabrik gitu. Oh, niat kamu jelek itu Brik, niat kamu jelek. Saya pikir, iya benar juga ya. Memang selama ini apa yang selalu jadi niat saya itu selalu jelek-jelek. Istilah wong Jawa ngomong tuh mau limo aja. Kalau keluar rumah dia mau maling, madat, madon, mendem, gitu, main seperti itu. Pokoknya yang buruk-buruk. Nah, saya mikir, coba saya tak
melakukan perbuatan yang baik ya. Cuma waktu itu saya sempat bingung juga karena tidak tahu perbuatan baik seperti apa. Tapi alhamdulillah saya seperti diingatkan, oh iya saya ini agama saya Islam, saya lama tidak sholat. Nah ini perbuatan baik ini. Maka saya berniat, oh besok saya mau sholat di Masjid Agung, waktu itu Masjid Agung Klewer, dan saya akan jalan kaki di masjid itu. Saya akan jalan kaki ke masjid itu. Besok benar saya laksanakan niat saya itu jalan kaki ke Masjid Agung, sholat duhur waktu itu. Karena nggak mungkin kan sholat subuh, subuh preman belum bangun itu. Ya, gitu. Jadi, nah ini ketika saya berjalan dari rumah ke masjid inilah, ini terjadi peristiwa yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi biasanya itu saya kalau keluar rumah itu kan ketakutan, seperti mau ditangkap polisi, seperti mau dikeroyok orang yang mau balas dendam. Tapi ketika saya punya niat mau sholat ke masjid ini, itu rasa takut itu hilang sebenarnya. Bapak itu sudah merasakan sesuatu yang berbeda ya, Pak? Jadi saya merasakan, biasanya kok kayak dibayang-bayangi, bukan bayangan, nyata benar seperti kayak polisi itu mau menangkap saya. Itu waktu itu ketika saya niat mau sholat itu tidak ada semua. Bayangan-bayangan ketakutan itu tidak ada semua. Wah, saya merasa senang karena rasa takut saya hilang waktu itu. Rasa cemas itu tidak ada. Saya berjalan dari rumah ke masjid itu dengan PD-nya itu, biasanya ketakutan saya dengan PD-nya kayak. Dan itu memakai pakaian apa Ustaz? Ya pakaian biasa, seperti yang penting bersih itu ya, pakaian bersih ya, pakaian biasa bersih, ya, penting bersih karena itu kan saya juga tahu kan waktu sekolah dulu pernah diajari agama. Jadi saya pakai pakaian yang bersih, jalan ke masjid. Nah, akhirnya sampai di masjid itu sholat duhur. Nah ini ketika saya kok melakukan sholat itu rasanya tenang gitu, rasanya tenang, damai, tentram, menyenangkan sekali. Saya tidak bisa menggambarkan rasa itu, pokoknya menyenangkan. Jadi tadi saya sudah senang jalan dari rumah ke masjid itu, rasa takutnya tidak hilang tuh senang. Ini tambah ketika sholat itu perasaan tenang. Merugikan orang, saya akan berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat sebagaimana sabda Rasulullah itu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah, mulai dari itulah jadi babak baru dalam kehidupan saya. Awalnya juga berat, Mas. Berat. Tadi teman gimana? Ya, nah ini. Jadi teman-teman maksiat itu semuanya menjauh dari saya semua menjauh. Sudah. Apa Bapak rasakan saat itu? Mereka ngomong itu ya, kasak kusuk itu, udah sekarang nggak usah kumpul lagi, zaman jabrik itu udah nggak asik lagi ya, udah nggak gaul lagi, itu tobatnya kebablasan. Saya dibilang tobatnya kebablasan, saya wah itu overdosis jabrik itu sako itu, kita mau gila. Saya dibilang seperti itu. Saya bilang enggak apa-apa lah, saya juga enggak kumpul, saya mau kumpul sama orang-orang yang soleh saja itu. Mesti menyenangkan bayangan saya kumpul dengan orang soleh kan, orangnya halus-halus, tidak pernah. Bayangan saya menyenangkan, tapi ketika kalau setiap kali saya sholat ke masjid itu, takmir masjidnya itu mesti bisik-bisik, hati-hati loh, jabrik sholat di sini itu, ya motor-motornya diawasi itu. Jadi serba susah saya itu. Jadi teman-teman maksiat itu udah benci semua sama saya, sementara orang-orang soleh, orang-orang itu curiga sama saya. Jadi saya benar-benar sendirian di dunia itu. Pada saat itu Bapak merasakan kayak keputusasaan nggak Pak saat itu Pak? Ya? Saat itu Bapak merasakan keputusasaan nggak pas dibenci ya, mungkin yang anggapan Bapak itu baik ternyata masih belum itu Pak? Waktu itu memang entah kenapa ya Allah memberi semacam kesungguhan dalam hati saya. Pokoknya sudah tidak masalah, saya tidak punya teman. Yang penting saya sudah menikmati seperti ini. Saya merasakan euforia, jadi kesenangan jalan rumah ke masjid, sholat, mendengarkan pengajian itu cukup, itu saya itu menyenangkan itu. Dan ketika dengarkan pengajian tuh banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menginspirasi saya. Terutama saya ingat benar ada satu surat, yaitu di surat An-Nisa ayat 100 yang mengatakan wa may yuhajir fisabilillah yajid fil ardi muragoman katsira wasa. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah gitu. Jadi Allah menjanjikan kehidupan yang lapang. Ya, bisa rezeki yang lapang, hati yang lapang. Ini yang membuat saya semangat menjalani hidup. Jadi saya tidak
merasa putus asa. Jadi bagaimana tuh rasanya kalau orang dijanjikan, kayak kita anak kecil ya, dijanjikan oleh orang tua kita mau diajak ke suatu tempat yang menyenangkan, diajak piknik, itu tentunya kita menjalani hari-hari itu dengan menyenangkan. Seperti itu yang saya rasakan, karena saya yakin jadi Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah itu yang membuat saya semangat. Suatu saat mesti Allah itu benar dengan janjinya itu. Dan akhirnya di tahun 2012 ini waktu itu di Masjid Al-Ansor, Jagalan tempat saya biasa sholat itu, diadakan pembangunan masjid, pelebaran dan pembangunan, dan saya ditunjuk jadi panitia pembangunannya. Alhamdulillah, berarti orang-orang soleh sekarang udah nggak curiga sama saya. Saya diangkat jadi panitia pembangunan. Saya bawa proposal sana kemari cari dana. Nah ini ketika cari dana ini saya ketemu dengan teman saya dulu masa kecil, dan beliau ini sudah jadi konglomerat, udah orang kaya banget. Saya datang ke rumahnya bawa proposal, ditanya apa itu, ini proposal pembangunan masjid. Sudah sini semua proposalnya, udah tidak usah putar-putar kemana-mana, masjidmu nanti saya bangun sendiri. Bahkan teman saya itu menawarin saya, Brik, kamu kalau kuliah gimana? Wah ya pengen, tapi yo keadaan seperti. Akhirnya kalau kamu mau kuliah nanti biaya hidupmu tak biayai, biaya kuliah tak biayai. Saat itu umur berapa? Waktu itu umur 46 tahun. Saya 46 tahun, saya daftar di Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min di jurusan bahasa Arab. Saya masuk sana jadi mahasiswa tertua. Temannya itu umur 20 sampai 22, lulusan pondok itu. Jadi pertama kali masuk ya rada grogi, soalnya tua sendiri. Sampai mahasiswa lain itu ngirain saya itu dosennya. Ya tahu. Tapi saya enggak. Tapi seneng dulu kuliah, saya semangat gitu. Bahkan kuliah itu di STIM itu 5 tahun kuliah itu 10 semester itu saya tidak pernah bolos satu hari pun, tidak pernah bolos saya. Jadi saya selalu duduk di depan. Kalau kuliah aku di depan, apa yang diterangkan dosen catat. Jadi kalau pas ujian tuh ada open book gitu, saya nilainya baik gitu, karena catatannya komplit. Akhirnya bahkan saya kuliah itu dua kampus, satu di STIM tadi dan satu di Mahat Abu Bakar As-Siddiq UMS. Akhirnya tahun 2017 alhamdulillah saya diwisuda dari STIM ini. Maka saya sekarang nama saya Sri Mulyono, pakai SPD, Sarjana Pendidikan. Ya itu. Terus ini Ustadz mau mungkin ada yang mau Ustadz sampaikan mungkin untuk motivasi khususnya bahwa jangan menjadikan sebuah masa lalu itu untuk menghalangi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, pesan saya sebagaimana saya saja ya, yang memiliki kehidupan seperti itu. Orang mengatakan itu saya udah habis gitu, 7 kali penjara, pecandu narkoba, itu bisa seperti ini. Maka seharusnya teman-teman semua itu yang belum pernah mengalami kehidupan kayak saya harusnya bisa lebih baik lagi dari saya gitu. Yang hidupnya lurus harusnya bisa kesempatan lebih baiknya lebih besar dari saya. Wong saya yang dari titik terendah saja, yang kuncinya apa? Yakin, ya kayak yakin gitu. Yakin akan janjinya Allah itu. Iya, yakin itu membuat kita semangat menjalani hidup ini. Iya, Allah juga mengatakan jangan pernah berputus asa. Yang putus asa sama rahmat Allah itu ya cuma orang-orang yang kafir saja itu. Jadi pesan itu, jadi janganlah kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah itu mengendaki kita itu baik, cuma kita saja kadang-kadang ya menurut hawa nafsu kita seperti itu. Janji Allah itu benar. Siapa yang melaksanakan taat itu Allah pasti mengangkat ke tempat yang terpuji seperti itu. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama.